Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita coba munasabah. Munasabah An-Nasr dengan Al-Masad dulu, Al-Lahab. Ya. Nanti baru kita munasabah antara An-Nasr dengan Al-Kafirun. Ya. Nah, kemarin kita udah singgung sedikit tentang hubungan antara surah Al-Lahab dengan surah An-Nasr. An-Nasr. Jadi surah Al-Lahab ini yang 6 pertama diturunkan, kok disandingkan dengan surat yang paling akhir diturunkan. Jadi seakan-akan ada bisyarah, atau seakan-akan di sini ada tekanan bahwa di surah Al-Lahab ini terus aja yang namanya Abul Habisma itu terus ada pada umat Muhammad SAW sampai kapanpun. Ada, Wahabisme selalu ada dan selalu hancur. Selalu hancur. Makanya kata pertama di surah Al-Lahab itu tabbat. Iya. Tabbat. Padahal bisa saja sebenarnya yada abi lahabin tabbat. Tabbata. Bisa begitu. Bisa dibuat subjek ini mubtada, bukan fa'il. Iya. Tetapi di awal tabbat untuk, jadi kalau ingat Wahabisme itu langsung spontan lebih dulu itu kepikir hancurnya. Abul Habisme. Iya, Abul Habisme. Katanya udah dibahas kemarin tentang Abul Habisme. Yeah. Jadi langsung aja terjemahannya hancurlah Abul Habisme. Abul Habisme gitu. itu ya. Nah, sekarang kita masuk. Apa hubungan atau korelasinya antara surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr? Saya bacakan beberapa catatan. Jadi ketika surah Al-Kafirun ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, jadi tidak ada paksaan dalam beragama dan bahwa seluruh perhitungan ada di tangan Allah, maka surat An-Nasr ini dimulai dengan idza jaa nasrullah wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan seterusnya. Ini adalah kabar gembira bahwa kemenangan akan berpihak kepada Islam. Agama yang diridhoi Allah bagi umat manusia adalah Islam. Apa komennya Ustaz Deden? Iya. Bermula dari kata qul di surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ar-Razi mengatakan jangan katakan ya ayyuhal kafirun katanya. Katakan qul ya ayyuhal kafirun. Biar enggak terlalu ekstrim. Kalau ya kafir itu ekstrim, tapi kalau qul ya kafir enggak. Ada qulnya di awal katanya begitu. Oh gitu, enggak boleh ya kafir gitu. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dengan kalimat qul di awal itu ayat ini tidak ekstrim menuduh kafir dengan kata qul di awal ini. Katanya begitu kata Ar-Razi, di antara makna qul di situ. Nah, ketika qul ya ayyuhal kafirun isinya mengajak seakan-akan begini, seakan Islam itu akan kalah. Seakan-akan kalah. Seakan kalah dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, dengan kalimat di ayat-ayat sebelumnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Itu seakan-akan Islam itu menyerah atau ya tidak menang di situ. Tapi justru ternyata tidak demikian. Islam itu semakin santun, semakin menampakkan akhlak, semakin datang iza ja'a nasrullah itu. Dan dipastikan menang. Dipastikan menang. Jadi semakin ekstrim Islam itu semakin jauh dari pertolongan Allah. Tapi semakin dalam hal ini mengikuti sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Kafirun itu, maka semakin dekat dan pasti segera Nasrullah dan Al-Fath itu datang. Menarik sekali. Ini korelasi hubungan antara surat An-Nasr dengan surah Al-Kafirun. Semua didekatkan dan kepastian Islam menang
dan bahwa kalau Islam menang, orang bebas beragama sesuai dengan keyakinannya. Betul. Ya, tidak ada penindasan, karena hak beragama adalah hak setiap orang dan Islam melindungi untuk itu. Dan bahkan masuk bagian daripada al-maqasid syariah. Betul. Mungkin al-kafirun itu menjadi kunci kemenangan. Ya. Datangnya Nasrullah dan Al-Fath itu.